Subhanahu wa Ta'ala, karena bahwa kita semua dapat berkumpul bersama di acara yang sangat istimewa ini. Dan sebelumnya kami mengucapkan selamat datang khususnya kepada yang kami hormati Ibu Destri Ana Sari selaku Asisten Deputi Pemasaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Selamat datang Ibu. Dan juga kepada Bapak Armel Arifin selaku Direktur Bisnis dan Pemasaran LLP KUKM. Selamat datang. Kepada Ibu Purwatiningsih SPDMM selaku Kepala Seksi Pemberdayaan BBPLK Semarang. Selamat datang. Dan juga kepada Bapak Ali Karisma selaku National Chairman Indonesian Fashion Chamber. Bapak Taruna Kakusmayadi selaku Advisory Indonesian Fashion Chamber. Ibu Uis Saida selaku Ketua Dewan Serat Indonesia, selamat datang. Dan juga kepada Ibu JTR Hadi selaku Advisory Indonesian Fashion Chamber. Ibu Sumika selaku PR Manager Wardah Cosmetics. Bapak Basri Kambang selaku Director Asia Pacific Raya. Ibu Marisa Felizia selaku Social Media and Event Planner UBS School. Dan juga Ibu Tika Latifani Mulya selaku Vice President Dauti, selamat datang. Kepada Ibu Diah Fani Amalia selaku PR and CSR PT Shop Electronic Indonesia. Ibu Rima Dwi Permatasari selaku General Manager Card Business Division BNI Syariah, selamat datang Ibu. Dan juga kepada Bapak Anto Agus selaku Head General Affair and Corporate Communication Gistek. Juga kepada para desainer yang telah hadir di sini, kita bisa melihat bersama-sama. Dan juga ada Mbak Hani Haranto, Mbak Lea Asmara, Monica Jofri, Lisa Fitria, dan juga para desainer lainnya. Dan juga rekan-rekan media, sekali lagi selamat datang dalam acara Press Conference Muslim Fashion Festival Indonesia 2020. Terima kasih. Dan untuk mengawali acara pada siang hari ini, kita akan berdoa bersama untuk melancarkan acara pada siang hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Yang 70, 1870 berapa? Nama tahu ya merek lu, mau kemarin gue lihat 6 kan ya, keluar duit lagi. Daripada yang ini. Berdoa selesai. 40. Bapak Ibu hadirin sekalian, bertepatan dengan Indonesia dalam mencapai target menjadi barometer fashion muslim dunia pada tahun ini, Indonesian Fashion Chamber bersama Diandra Promosindo untuk kelima kalinya telah melangsungkan Muslim Fashion Festival Indonesia pada tanggal 20 hingga 23 Februari 2020 nanti di Jakarta Convention Center. Dan MUFES merupakan muara dari perkembangan terkini industri fashion muslim Indonesia yang meliputi dari segi kualitas, kuantitas, inovasi bisnis, teknologi, maupun tren. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa sih konsep MUFES 2020 ini, langsung saja kami mengundang Bapak Ali Karisma selaku National Chairman Indonesian Fashion Chamber. Kepada Bapak Ali kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang kami hormatin Bapak-bapak dan Ibu, terutama dari kementerian yang hadir pada hari ini, ada Bu Sari dan tim, dan ada banyak sponsor yang mensupport MUFES dari tahun-tahun yang tidak dengan satu persatu yang tadi. Semuanya sama MC, media dan semuanya. Di sini kami tidak akan panjang lebar menjelaskan tentang lumayan nih, ngamanin konsepnya seperti apa, nanti ada bagian dari mungkin Diandra akan menerangkannya. Tapi di sini saya akan memberi sedikit informasi mengenai Muslim Indonesia. Jadi industri busana Muslim Indonesia yang kami atau pemerintah canangkan 2011, bahwasannya 2020 kami ingin menjadi pusat mode muslim dunia. Sudah tercapai atau belum sih? Sekarang mumpung masih awal tahun, terus
sebetulnya sih ada. Kita berani Ini apa tidak pakai, tapi gue mendeklarasikan. capek. Ini kayaknya Mbak Monika malu-malu saya bilang kayak gini, kayaknya belum ya Mbak. Jadi sebenarnya PR kita masih banyak sekali untuk menjadi pusat mode muslim dunia. Yang mana sementara memang euforia memakai busana muslim dan tren busana muslim sendiri di Indonesia sudah sangat besar sekali, tapi itu di kalangan menengah ke atas. Nah, di kalangan menengah ke bawah ini semuanya juga memakai busana muslim, tapi rata-rata produk impor. Nah, untuk menengah ke atas ini masih mendingan, masih kita pegang, masih para desainer dan pelaku menengah, industri kecil menengah masih ada porsi di kawasan menengah ke atas ini masih dapat. Tapi uangnya yang besar itu di mana? Iya, biasanya kan gila gitu. Yang paling besar. Kan gara-gara gue potong gitu lalu ikutan ubah. Dan banyak sekali sebenarnya hal-hal yang perlu kita lihat, bahwasanya contohnya sekarang brand-brand luar yang ada di mall-mall kita yang diserbu oleh masyarakat Indonesia juga. Ada contohnya saya sebut aja, ada H&M, Uniqlo, dan teman-teman yang lain. Siapa yang belanja? Teman-teman yang pakai hijab semuanya. Rata-rata teman-teman yang pakai hijab, bisa jadi hampir 80 sampai 90% juga yang belanjanya pakai hijab. Nah, kenapa kita nggak bisa ambil pasar tersebut? Nah, ini PR kita masih banyak yang perlu kita kerjakan dan peluangnya masih sangat besar sekali industri fashion muslim di Indonesia. Jadi ada PR masing-masing. Kalau desainer ini yang kami harapkan di MUFES nanti akan menginspirasi. Jadi para desainer atau para brand-brand yang kita pilih di MUFES ini akan menginspirasi pelaku-pelaku industri baik yang ada di Jakarta maupun di daerah-daerah, sehingga mereka tidak membeli produk dari Cina, mereka memproduksi atau tidak mengkopi produk dari Cina, diharapkan terinspirasi atau mengkopi produk-produk desainer dalam negeri. Jadi Indonesianya, busana muslim itu nantinya Indonesianya itu berasa karena itu hasil karya kita yang kita sebarkan sampai ke pelosok tanah air. Itu tujuan utamanya sebenarnya. Jadi teman-teman desainer, saya mohon keikhlasannya kalau ada pengrajin atau IKM yang memang belum bisa ngedesain terus mereka mencontek karya kita, ya nggak usah diributin lagi ke depannya. Kita ikhlasi karena itu daripada mereka mencontek produk luar gitu. Jadi tujuan kami mengadakan Muslim Fashion Festival ini selain memajukan industri busana muslim supaya go global, benar-benar mempengaruhi industri, nantinya bisa membantu perekonomian Indonesia lebih baik melalui busana muslim, juga untuk memberi ilmu atau pengetahuan ke teman-teman yang belum terlalu mengerti mengenai busana muslim itu seperti apa, caranya, cara berbisnis busana muslim seperti apa. Nah, di MUFES ini banyak pakar-pakarnya yang mana nanti saya harapkan bisa sharing di acara workshop dan seminar-seminar yang ada di MUFES. Berikutnya ada satu konsep lagi yang memang kita akan angkat dan kita akan push sampai to the limit gitu. Yang sudah urgensi adalah sustainable fashion. Nah, sustainable fashion ini isu yang sudah sering dan sekarang itu lagi marak-maraknya isu global warming, yang mana menurut saya kontribusi versi atau porsi besarnya itu dari fashion sangat besar untuk global warming sendiri. Jadi itu pencemaran lingkungan apa semuanya itu karena itu dari fast fashion tadi yang tidak memperhatikan kualitas, yang akhirnya produknya gampang sekali dibeli sekali, dipakai sekali dua kali, habis itu dibuang, yang artinya menjadi sampah yang tidak terurai karena bahannya tidak sustainable. Makanya di sini kami mengajak partner yang sudah tahun kedua ini, APR ini, kita harapkan bisa mensupport produk sustainable ini melalui produk-produk atau serat-serat natural, terutama yang memang dibuat di Indonesia. Itu yang kami angkat. Memang tahun ini sustainable itu isu yang sangat penting. Kami sadar sekali teman-teman desainer ini belum siap semuanya, belum, kesiapannya itu berbeda-beda untuk menuju sustainable ini. Jadi sustainable itu masih yang penting, saya ingin percaya bahwasanya sustainable itu memang
hal yang sangat bagus untuk kita jalankan. Kenapa? Selain itu masalah, di sini juga akan timbul menjadi kesempatan. Jadi itu kesempatan bisnis di bisnis sustainable itu sangat besar karena sekarang ini sudah mulai banyak konsumer mengerti mencari produk yang nyaman, yang sustainable seperti apa. Mereka paling nggak menggunakan bahan-bahan yang natural seperti itu. Nah, dari sinilah timbul demand-demand yang memang kedepannya akan semakin jauh lebih besar lagi produk sustainable ini. Nah, apakah busana muslim kita sudah bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri? Nah, itu sebenarnya PR yang sangat besar. Kami pun juga belum bisa menjawab. Tapi sebenarnya kami juga mempunyai cita-cita yang lebih tinggi lagi, yaitu melahirkan desainer busana muslim sekelas internasional. Itu saya harapkan muncul nantinya, bukan tiba-tiba nongol brand busana muslim di Paris atau di New York yang ngeluarin bukan orang Indonesia. Itu yang bisa bersaing dengan brand Gucci, Armani dan lain-lain. Nah, itu impian kita. Semoga ada 1, 2 atau bagaimana brand yang skalanya internasional yang bisa mempengaruhi industri fashion Indonesia juga dan fashion dunia, bahwasanya busana muslim itu bisa diterima di mana aja. Itu dari Indonesia harapan kami nantinya dengan adanya event-event busana muslim atau event-event fashion muslim yang ada di Indonesia, bukan hanya Mufes saja. Kami berharap kedepannya akan lahirlah champion atau desainer andalan yang berkelas dunia. Dari saya itu aja. Semoga melalui Mufes ini tujuan kami akan terlaksana kalau kita semuanya bisa saling support dan membantu untuk memajukan industri fashion di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ali Karisma selaku National Chairman IFC, dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin, kita akan mengikuti penjelasan mengenai program dan eksibisi Mufes 2020 yang akan disampaikan oleh General Manager PT Diandra Promosindo kepada Ibu Apriani. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, rekan-rekan media, juga kepada teman-teman Bapak Ibu dari sponsor yang akan support di Mufes, teman-teman desainer kayaknya mukanya familiar banget. Kalau gini sih gue nitip foto aja. Dari HMC, mungkin teman-teman blogger, Ya melu lah. terus juga dari Bapak Ibu dari kementerian dan lain-lainnya. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah berkesempatan hadir di acara ini. Mudah-mudahan nanti bisa saling support untuk Mufes di 2020 di Februari. Baik, saya sendiri dari Diandra Promosindo, tadi ada Mas Ali Karisma. Kami dari Diandra Promosindo bekerjasama dengan Indonesia Fashion Chamber ini sudah tahun keempat, dan Muslim Fashion Festival sendiri itu sebenarnya sudah terselenggara sejak 2016. Jadi otomatis kerjasama dengan Diandra itu dimulai dari tahun 2017. Ya, jadi udah 4 tahun, dan memang tadi seperti yang Mas Ali bilang, PR-nya ternyata banyak ya, walaupun kami memang di industri exhibition kalau Diandra Promosi itu. Makanya kenapa kami mau kerjasama dengan Indonesia Fashion Chamber IFC, karena memang IFC ini bergerak di industri tersebut, jadi sudah ahlinya. Jadi pakar-pakar nanti yang di industri fashion, mudah-mudahan berarti kan kita Indonesia mau jadi kiblat fashion muslim dunia, kan berarti banyak banget, besar banget cita-citanya tinggi. Kenapa Diandra Promosindo mau bekerjasama dengan IFC? Karena bagi kami IFC ini ada ahlinya di industri fashion, dan tentunya nanti didukung oleh
Bapak Ibu yang ada di sini, tidak terlepas dari rekan media, kita bisa sama-sama menuntaskan PR-PR tersebut ya Mas Ali ya, khususnya di industri fashion muslim. Baik, ini adalah preview sebelum berlanjut untuk programnya. Ini adalah preview di 2019 lalu, jadi bagi Bapak Ibu rekan-rekan media, sponsor dan teman-teman desainer atau yang lain yang belum sempat datang ke sini, ini preview dari MUFES 2019 tadi. Dan kami memang tahun lalu berparti di Assembly Hall dengan kurang lebih 200 exhibitor yang bergabung di 2019. Dan ini adalah main stage kami di 2019 didukung oleh desainer-desainer tentunya juga yang sudah lama maupun desainer-desainer memang yang baru bermunculan di industri fashion. Di sini juga kami tampilkan dengan program-program yang kami buat. Oke, itu kurang lebihnya review dari MUFES 2019 tahun lalu, dan juga kelihatannya para sponsor-sponsor yang mensupport di 2019 lalu, dan alhamdulillah beberapa sponsor tersebut itu kembali mensupport MUFES di tahun ini. Oke, kelihatan nggak ya? Jelas nggak? Untuk tanggalnya, seperti backdrop juga ada 20 sampai 23 Februari tempatnya itu di Jakarta Convention Center. Kalau 2019 tahun lalu itu kita memakai Assembly Hall. Sekarang kita karena ternyata demand ya exhibitor dari fashion industri muslim ini banyak, akhirnya kita memperluas ke Plenary Hall. Jadi dan Main Lobby Hall. Jadi memang kita tahun ini ada 3 hall yang kita pakai di Jakarta Convention Center. Temanya tadi sudah disampaikan oleh Mas Ali, kita memakai tema Sustainable Fashion, dan ini memang jamnya sama juga jam 10 sampai jam 9 malam. Dan ini adalah target kita di 2020. Tahun lalu kita exhibitor yang partisipasi 200, di tahun ini kita ada kurang lebih 400 exhibitor yang bergabung di MUFES 2020. Kemudian juga ada target visitor. Nah, target visitor ini selain memang kita ada berbayar, kita juga mengundang para komunitas, para fashion blogger, influencer, itu kita undang untuk meramaikan MUFES di Februari besok. Dan ini adalah zona-zona yang ada di MUFES. Ada etnik, syaki, urban, kidswear, aksesoris, dan menswear. Di tahun ini kita ada perkembangan penambahan dari support dari kementerian. Beberapa kementerian ini sudah support tahun lalu. Tahun ini dari kementerian ini ada Kementerian Perindustrian untuk tekstil dan kimia yang mensupport di MUFES. Kemudian juga ada Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dan itu menangani BPPLK Semarang, Bank Indonesia, dan tentunya Kementerian Koperasi. Mudah-mudahan para kementerian ini ada yang hadir di sini untuk bisa men-sharingkan apa sih nanti yang dibawa programnya di MUFES 2020 nanti. Nah, ini hall yang tadi sudah saya sampaikan dari Assembly Hall, kita expand ke 3 hall di Cendrawasih, Main Lobby, dan Plenary Hall. Jadi otomatis exhibitornya juga bertambah. Dan ini adalah program-program kita. Ini adalah program pre-event. Ada Express MUFES. Ini nanti resultnya selain si pemenang dapat hadiah, pemenangnya juga akan nanti tampil sebagai item di MUFES. Kemudian ini ada makeup hijabdu, kita bekerjasama dengan Wardah. Ini nanti juga akan ada juri dari Muanya Wardah yang akan menilai. Nah, ini adalah salah satu program pre-event kita yang prime, Modest Young Designer Competition. Jadi kita juga coba melahirkan desainer-desainer muda yang memang berbakat
yang memang dia punya potensi, cuma mungkin selama ini terpendam. Atau selama ini nggak kelihatan. Kita coba aja kolaborasi dengan sekolah-sekolah fashion, dan akhirnya dari 400, jadi antusiasnya ternyata cukup banyak. Dari 400 peserta yang submit desain yang kita itu, kita sudah sebanyak 15 finalis yang akan kita coaching oleh desainer dari Indonesia Fashion Chamber. 15 finalis ini juga dari beberapa provinsi. Nanti mereka akan menampilkan koleksi-koleksi hasil karya mereka di panggung fashion show-nya di MUFES 2020 nanti. Dan nanti mungkin dari tren-trennya akan membaca ya ini desainer-desainer ini seperti apa sih gitu ya, membaca industri fashion ke depannya, apakah memang mereka bisa mengikuti mode. Karena ini memang nanti adalah hasil coaching dan hasil pendampingan dari teman-teman desainer. Untuk di tadi pre-event, dan ini nanti di during the show-nya kita ada fashion show, ada talk show, ada press conference. Jadi kurang lebih kita, dan ini adalah kurang lebih desainer-desainer yang akan bergabung di MUFES 2020. Nah, salah satu yang program yang akan kami highlight juga ini adalah kami mengundang fashion hijabers blogger dari Amerika Serikat, ini Samar Albar. Dia akan talk show pada hari Jumat, dan ini kita bekerjasama dengan Wardah dan Daudi. Ini kalau dari IG kita ini cukup responnya cukup positif sekali. Kita mengundang beliau. Mudah-mudahan nanti kita coba bisa mengkolaborasikan yang tadi ya di fashionnya di Indonesia dengan si Samar Albar. Ini khususnya. Ini ada sosial media kita. Dan ini adalah salah satu lagi yang terbaru dari kami. Kita bekerjasama dengan Haris Salvan, salah satu ilustrator, dan hasil karya ini bisa dilihat di sini. Hasil karya ini nanti kita akan coba implementasikan ke dalam merchandise, dan nanti juga akan ada ambience atau hasil karyanya si HSK ini dan di sini kita coba mengamankan yang kayak dengan menggambar sendiri. Oke, kurang lebih demikian yang ada di MUFES yang coba kita persembahkan untuk industri fashion muslim di negeri kita. Mudah-mudahan semua teman-teman, stakeholder, media, dan rekan-rekan lainnya desainer, kita bisa sama-sama memajukan industri fashion muslim dalam MUFES 2020 di Februari. Baik, Bapak Ibu dari kami, seperti itu dulu. Dekatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Priani. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, saya mau mengucapkan terima kasih atas wardrobe yang telah saya kenakan pada hari ini. Ini merupakan rangkaian dari Rekita Zoro, dan nanti Bapak Ibu juga akan menyaksikan hasil karya desainer dari Muslim Fashion Festival lainnya setelah sesi chit-chat kita pada siang hari ini. Dan langsung saja, saatnya kita akan menyimak perbincangan hangat melalui chit-chat pada acara siang hari ini. Dan kami mengundang yang pertama kepada Ibu Destri Anasari selaku Asisten Deputi Pemasaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia yang dapat bergabung. Dan juga Bapak Armel Arifin selaku Direktur Bisnis dan Pemasaran LPKUKM yang dapat bergabung ke atas panggung Bapak. Dan Ibu Purwantisi SPDMN selaku Kepala Seksi Pemberdayaan BBPLK Semarang. Ibu JPR Hadi selaku Advisory Indonesian Fashion Chamber. Ibu Sulika selaku PR Manager Wardah Cosmetics, dan juga Bapak Basri Kamba selaku Director Asia Pasifik Raya yang kami persilakan. Ini adalah sesi pertama, kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih
kasih atas waktu yang telah disempatkan pada siang hari ini. Dan pertanyaan pertama, saya ingin ke Ibu Destri Anasari terlebih dahulu. Ibu Sari ya Bu? Baiklah, dengar Bu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini akan menaikkan beberapa kelas, beberapa persen dari usaha kecil menjadi usaha menengah ya Bu ya. Nah, kalau untuk industri fashion sendiri, kalau dilihat seberapa maju dan berapa persen sih dari usaha kecil fashion itu akan meningkat menjadi usaha menengah di tahun ini? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya sudah mengundang kami Kementerian Koperasi dan UKM. Pertanyaan yang pertama, memang arah Kementerian Koperasi dan UKM untuk menaikkan kelas, yaitu dari usaha mikro ke kecil, kecil ke menengah, dan menengah ke besar. Ini penting karena kalau kita bicara struktur pelaku usaha kita, sekarang ini cukup banyak di usaha mikro. 98,5% itu usaha mikro. Sedangkan usaha kecil dan menengah itu sangat kecil. Usaha menengah itu 0,01%. Ini yang disebut negara kita missing middle. Jadi arahnya sekarang kita Kementerian pemerintah berupaya untuk menaikkan jumlah menengahnya. Jadi semakin banyak yang menengah diharapkan bisa menarik kesejahteraan di bawahnya. Kita dari itu salah satunya. Yang kedua, meningkatkan ekspor juga. Sekarang ekspor UKM itu masih 14%. Di 5 tahun ke depan itu diharapkan bisa 30%. Tahun ini sekitar 18%. Dan ekspor bisa dilakukan oleh sebagian besar adalah usaha menengah. Sehingga ini yang terkait untuk fashion. Betul sekali tadi Pak Ali Karisma sudah menyampaikan bahwa kita sangat tergantung dengan produk impor. Kalau kita sendiri sebagai negara muslim terbesar tidak memposisikan diri sebagai produsen, hanya sebagai market, sehingga nilai tambahnya pasti akan ke negara lain. Jadi memang upaya kami fashion sudah begitu maju, tapi secara industri ini yang akan kita dorong. Kenapa harus menengah? Supaya ada skala ekonomi di situ. Jadi usahanya tidak berusaha kecil-kecil. Kalau kecil-kecil masing-masing akan berat untuk to the world, tapi kalau sudah besar ya Indonesia against the world. Globalnya itu sebelum banyak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Sari. Selanjutnya kita langsung berbicara kepada Ibu Purwanti Ningsih selaku Kepala Seksi Pemberdayaan BPLK Semarang. Seperti kita tahu ya Bu, BPLK Semarang itu kan merupakan salah satu pusat pengembangan fashion teknologi di Indonesia gitu ya Bu. Nah, apa sih yang menjadi target dari program ini bagi para pemula di industri kreatif di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami dari Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang. Itu adalah miliknya Kementerian Ketenagakerjaan, di mana salah satu tugas kami adalah pengembangan program pelatihan. Dan salah satu programnya adalah di bidang fashion teknologi di bidang desain. Kemudian kami memang masih pemula, masih mengembangkan di program desain ini baru beberapa tahun terakhir ini. Dan untuk mendukung program Mofes 2020, kami mengajukan dua tema, yaitu untuk Indonesian Culture, dan yang kedua adalah Culture for Future, for Better Future. Nah, maksudnya begini bahwa untuk Indonesian Culture, ya, kita melihat bahwa fenomena sekarang ini anak-anak muda kayaknya sudah meninggalkan apa yang bersifat tradisional semacam itu, dan justru ini adalah tantangan bagi kami untuk melawan arus, ya. Dari yang tradisional itu akan kita angkat menjadi sesuatu yang bisa disukai oleh para muda sekarang ini, di mana di Jawa Tengah itu ada produk-produk tradisional, ya, kain-kain yang dari kekayaan Nusantara kita, seperti ada batik,
ada lurik, ada tenun, ya, tenun troso yang juga sangat terkenal di Jawa. Kemudian batik itu sendiri kami juga memproduksi di daerah Semarang, dari para peserta pelatihan juga memproduksi batik. Dan dengan adanya kain-kain yang dari Nusantara milik kita sendiri yang kita desain sedemikian rupa, dan prinsipnya adalah bisa di mismatch dari desain-desain itu sehingga bisa ditampilkan dalam berbagai situasi, dan harapannya anak-anak muda bisa menggunakannya sehingga mereka akan kembali ke culture kita lagi, tidak meninggalkan tapi kembali ke budaya kita yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua adalah untuk culture for better future, bahwa tadi di MUFES itu mempunyai prinsip bahwa untuk fashion itu harus sustainable gitu ya. Nah ini kami juga inline dengan apa namanya ide semacam itu, bahwa untuk ke depan untuk memelihara dunia kita yang mungkin sekarang sudah banyak polusi dan sebagainya, kita mencoba membuat desain dari kain-kain yang tidak pakai potongan-potongan dari kain yang dipakai untuk membuat baju, itu kita manfaatkan, kita desain sedemikian rupa sehingga memiliki nilai jual, dan harapannya tidak akan menambah sampah kita ini yang notabene sudah banyak ya sampahnya, sehingga kita membantu pemerintah untuk green semacam itu dari memanfaatkan limbah yang ada dan membuat desain yang marketable, yang disukai oleh anak muda sehingga mereka kembali ke menggunakan produk kita. Jadi itu support kami untuk bergerak ke sana. Semoga karena kami juga pemula, tentu saja masih banyak belajar juga dari rekan-rekan desainer yang ada di sini dan juga para stakeholder, supaya kami bisa mengikuti apa yang sedang tren saat ini. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Purwati Ningsih. Selanjutnya mungkin saya langsung dulu ke Bapak Arnul Arifin dari LLPKUKM, Pak. Kalau tadi menyambung dari pernyataan Ibu Sari gitu ya Pak, kalau tadi kan kalau KUKM itu kan dilihatnya ada memperbesar lini bisnis si pelaku usahanya. Nah kalau misalnya untuk Smesco sendiri, langkah atau strategi tepat apa yang kira-kira akan memajukan Smesco sebagai shopping hub-nya bagi penikmat fashion milenial Indonesia maupun di internasional? Terima kasih Pak. Tentunya pertama mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami mengkolaborasi Smesco Indonesia kepada Pak Risma yang semuanya. Saya berharap tentunya yang menangani kegiatan ini tentunya akan lebih baik kepada Bapak. Tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya pada tahun itu sudah tadi dalam paparan yang disampaikan oleh Pak Risma bahwa brand fashion yang musim ini dari bulan Indonesia tahun 2020. Sebelumnya proses itu sudah berjalan. Nah, kemudian tentunya dengan kondisi sekarang kita tahu persis bahwa pasar yang ada untuk musim fashion sangat besar. Indonesia itu lebih dari 255 juta, produknya dan mayoritas adalah muslim. Ini pasar untuk fashion sangat besar. Nah, terkait masalah hal ini dengan Smesco Indonesia, kami itu sebetulnya dari sisi tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai tempat untuk mempromosikan dan memasarkan produk UMKM seluruh Indonesia, dan termasuk ke dalamnya adalah muslim fashion. Fasilitas yang kita punyai adalah kami mempunyai gedung di Jalan Kaki Seroto, namanya Smesco Indonesia. Kami siapkan itu sifatnya permanent display untuk produk-produk UMKM Indonesia. Nah, hasil atau karya kepada desainer ini bisa dimanfaatkan untuk kita melakukan pemasaran di sana. Yang paling penting adalah bagaimana caranya berupaya para desainer kita itu bisa menghasilkan produk ini untuk lebih yang disampaikan sustainable, kemudian mempunyai kreativitas dan inovasi yang tinggi. Karena kenapa? Karena pasar itu sangat luas dan kita mempunyai produk-produk yang kompetitif dari negara-negara lain. Nah, selain daripada kami punya fasilitas tempat untuk mempermanenkan display menjual produk tersebut, kami juga mempunyai function hall
Jadi Fashion Hall ini adalah pusat tempat untuk mengadakan kegiatan-kegiatan event-event untuk bisa mempromosikan. Ya, mungkin ke depan kita ada siapkan tempat ini dimanfaatkan untuk kegiatan pameran, kemudian juga fashion show khusus untuk busana muslim yang ada di kegiatan kita pada siang hari ini. Ini yang ada yang saya sampaikan. Kemudian kedua, dari sisi penjual kita secara offline tadi, kami juga menjualkan produk-produk untuk sales ini dalam sisi online marketing. Jadi untuk mempromosikan, mengharapkan kepada para desainer bisa memanfaatkan fasilitas kami untuk menjualkan atau memasarkan produk-produk tersebut melalui Smesco Indonesia. Kita punya shop.smescoindonesia.com di mana kami mempunyai produk-produk unggulan yang kami jual secara online. Baik, terima kasih banyak Bapak. Jadi boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi kalau tadi kementerian yang mendorong pelaku bisnisnya, Smesco memberikan wadahnya gitu ya Pak ya. Jadi ini kesatuan yang sangat penting bagi pelaku industri fashion di Indonesia. Nah, sekarang kita berlanjut kepada Ibu Jeti Erhadi yang kita ketahui beliau ini adalah sosok pengamat fashion muslim yang sudah sangat senior di Indonesia. Nah, kami ingin mengetahui nih Bu, pendapat Ibu mengenai perkembangan busana muslim di Indonesia. Kami persilakan kepada Ibu Jeti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau perkembangan busana muslim di Indonesia tadi seperti Mas Ali sudah sampaikan ya. Kalau kita itu secara kuliahnya sudah sangat kita bisa saksikan dan juga di mana-mana ya kita bisa saksikan orang berbusana muslim dan juga dengan kreasi-kreasi terbarunya dan setiap saat selalu ada tren-tren barunya gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari pada kemudian industrinya kita masih belum sampai di situ gitu ya. Nah tapi juga tadi Mas Ali kasih message ke kita, jangan sampai ya gitu ya, kita lihat nanti di belahan dunia sebelah sana di negara-negara fashion yang maju seperti Paris, New York atau Milan gitu ya, terus ada busana muslim yang sangat terkenal tapi datanya bukan dari Indonesia gitu ya. Nah padahal selama ini kalau kita lihat busana muslim sekarang ada di industri halal dunia ya. Jadi sekarang sangat keren sekali dan dunia sedang berorientasi kepada ekonomi dan keuangan syariah. Kemudian itu di brand dengan halal. Itu di seluruh dunia. Dan di seluruh dunia, di berbagai negara majunya maupun negara berkembangnya itu ada halal expo. Lalu kemarin 2 minggu lalu kami pulang dari India. India kita tahu sarinya bagus, bahannya bagus dan sebagainya. Tapi juga ada desainer-desainer muslimnya. Tapi mereka juga selalu sampaikan bahwa Indonesia selalu menjadi inspirasi mereka. Ya, jadi memang Indonesia untuk para desainernya atau ide-ide desainnya memang diakui secara oleh mereka bahwa mereka mendapat inspirasi dari Indonesia. Itu tepuk tangan untuk desainer-desainer Indonesia sebetulnya ya. Nah barangkali bagaimana kok kita belum seperti Mas Ali tadi sampaikan untuk level menengah bawah atau untuk produsennya kita belum jadi, kita hanya jadi konsumen belum jadi produsen. Nah ini sebetulnya menjadi PR bersama ya. Harusnya puzzle-puzzle ini kita kumpulkan bersama karena kita punya desainer yang luar biasa baiknya, kita punya sebetulnya konsumennya ya, tapi kita juga sekarang tadi ada Smesco yang punya tempat untuk memamerkan dan kemudian menerima hasil industri. Tapi kan kalau kita lihat orang belanjanya kan ke mall gitu ya. Jadi dan dari secara tidak langsung saya ada Mas Ali dan beberapa teman kemarin ini menjelang tahun baru dan Natal kita melihat orang belanja, kemudian yang belanja itu adalah kebanyakan yang berhijab dan toko-toko brand-brand tertentu di mall-mall besar gitu. Kenapa nggak kita ya? Terus kita juga lihat di mana ya brand kita ada di mall itu gitu ya. Apakah kita bisa punya satu besar, tempat besar yaitu brand-brand Indonesia gitu ya, yang itu memperlihatkan hasil-hasil desain para desainer Indonesia juga produksinya yang baik gitu ya. Jadi sebetulnya kita punya PR itu dan kita harus bersama-sama mengerjakannya, dan ini barangkali dari Departemen Perdagangan, dari Departemen Perindustrian, dari Departemen Koperasi gitu ya, dan BI itu juga sudah melihat bahwa ini ada satu masalah yang harus kita selesaikan bersama.
Jadi memang kita punya potensi, kita punya PR, tapi ya kuncinya kita harus sama-sama mengerjakannya, saling bergandengan dan saling support. Jadi kata Mas Ali tadi, nggak ada tuh merasa kok contoh ya, yang enggak gitu. Saling berbagi ilmu. Dan satu saya lihat dari paparan yang berbeda dari MUPES terdahulu, MUPES yang tahun ini insya Allahnya akan lebih banyak ada talk show, mengundang berbagai macam kalangan yang expert di bidangnya, ada juga yang dari Amerika, anak muda, tapi juga ada berbagai pihak sehingga transfer knowledge berlangsung. Jadi ada apa ini namanya pengembangan pengetahuannya kepada masyarakat, kepada pelaku industri itu sendiri juga terjadi. Di sini ada Ibu Wis, selamat datang Bu Wis. Nah, ini juga pakarnya sekali dalam bidang industri. Dalam bidang industri karena Ibu secara Muslim dalam bidang industri Indonesia gitu ya. Jadi nanti tunggu talkshow-nya harus hadir karena dunia sekarang sedang selalu menggembar-gemborkan atau mengenai ethical fashion dan sustainable fashion. Itu adalah busana muslim. Yang namanya busana muslim itu adalah sustainable fashion. Itu konsep yang ada di busana muslim. Jadi sebenarnya kita jauh lebih maju ke depan gitu ya. Nah, ini bagaimana kita mengisinya dan ini bisa dirasakan oleh dunia dan masyarakat fashion yang lainnya dan kita insya Allah menjadi produsen dan konsep. Itu barangkali. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Jati. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Selanjutnya kita akan langsung berbincang. Di sini ada dua orang dari sponsor kita pada siang hari ini. Yang pertama kepada Ibu Sulika dan juga Bapak Basri Hambai. Pertanyaannya sama Bapak Ibu. Ini kan bukan pertama kali ya Wardah dan juga Asia Pacific Rayon menjadi sponsor di MUPES. Nah, untuk tahun ini ada sinergi baru atau kolaborasi apa sih yang akan ditampilkan di MUPES 2020? Silakan Ibu Sulika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tahun ini di 2020 Wardah ikut mendukung program-program MUPES. Sebenarnya kan saat ini kita amat sangat sadari ya, Muslim Festival ini belum, kalau saya pribadi ya, belum segencar seperti Muslim event Muslim yang lainnya atau Muslim event fashion lainnya. Dan saya Wardah tentunya ingin mendukung itu agar event-event seperti ini Muslim Festival itu lebih grow, lebih naik. Nah, untuk itu saya bersama teman-teman desainer, bersama Diandra juga mencoba berkolaborasi. Alhamdulillah ada terobosan baru. Panitia mendatangkan Summer ya. Summer adalah bloggers. Memang mungkin efeknya kurang, mungkin membuat teman-teman kurang kedengeran ya. Tapi menurut kami itu bisa membawa nama baik atau citra Indonesia ke luar. Karena pemberitaan itu sangat penting kalau menurut kita. Hingga MUPES ini bisa go internasional juga nextnya. Gitu. Nah, apa yang akan kita kerjakan bersama-sama? Nanti Summer akan kita buatkan sebuah gathering di mana teman-teman KOL, teman-teman para sekarang kan zamannya brand ambassador, bloggers. Nah, kita mengundang beberapa teman bloggers. Kita undang mereka untuk talk show bersama Summer. Lalu mereka akan kita edukasi untuk datang ke MUPES. Jadi kita semua kepengennya agar MUPES ini selalu dibicarakan. MUPES ini ternyata wah udah grow nih. Memang kita tidak pungkiri peran bloggers itu sangat penting di zaman sekarang. Apalagi sekarang dunianya kan digital sekali ya. Terus yang kedua tentunya kita sangat appreciate sama MUPES. Dan tujuan kita adalah bagaimana make up, bagaimana Wardah selalu mensupport kegiatan fashion, apalagi Muslim. Kemarin bocoran sedikit, ada beberapa ekspor masuk ke kita, Wardah, bahwa mereka menceritakan, kebetulan mereka itu dari berbagai brand multinasional. Mereka bilang bahwa beberapa brand multinasional ini memang sudah sangat konsen ke produk halal, ke Muslim tentunya, paling kasih ke Muslim, karena mereka sampai-sampai membuat research dan tentunya nggak mahal ya, nggak murah maksud saya.
luar biasa dan isinya adalah di 2050 menurut mereka 90% penduduk bumi nanti akan Islam. Jadi kan betapa besar itu marketnya. Betapa kita bayangin bahwa kita jangan hanya sebagai produsen yang seperti tadi Ibu Jati bilang konsumen. Jadi bagaimana kita tetap harus menjadi ikut andil di dalam membesarkan. Demikian sih. Terima kasih. Terima kasih. Silakan informasi gambar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan satu-satunya industri yang menciptakan atau memproduksi bahan baku tekstil. Jadi yang berupa rayon, dan kita ada di Riau. Jadi asli dari Indonesia, pohonnya, airnya, tanahnya Indonesia. Jangan pernah bangga misalnya bikin jus, tapi jusnya, buahnya dari negara lain. Jangan pernah bangga buat penyebab panas, tapi bahan bakunya dari petani mana? Karena semua bahan baku dari luar. Nah, APR ini baru setahun produksi. Kita terkait dengan MUKES, kita kali ini kedua kali datang dengan kekuatan 2 kali lipat. Tapi bukan itu nggak penting. Ngapain kami di sana, siapa nanti pasien desainernya, tunggu tanggal mainnya pada saat MUKES nanti. Yang paling penting, kalau kita belajar dari Uniqlo dan Jepang, yang tidak punya tukang jahit, tidak punya bahan baku, tidak punya apa-apa, malah punya ribuan outlet di seluruh dunia. Kekuatannya apa? Kolaborasi, jangan saling iri sesama bangsa. Tadi ya Mas Ali bilang tahun 2020 apa Mas Ali pusat innovation. Kita nggak bisa punya mimpi kalau kita nggak punya common goals, common dreams. Terus kita bikin roadmap-nya. Ada roadmap-nya. Kalau nggak 2020 habis itu tidur nanti nggak ada. Bapak Ibu sekalian, coba dulu sekarang. Namanya Global Islamic Economy Report. Baru dipublish kemarin November 2019. Indonesia bukan hanya menjadi, tapi adalah pembelanja pakaian muslim terbesar nomor 3 sedunia. Nah, itu tepuk tangan tuh. Benar, karena kita akhirnya menjadi consumer. 21 miliar dolar. Cina sebaliknya, pengekspor nomor 1 dengan nilai 10 miliar. Ini adalah dari United Arab Emirates baru dikeluarkan, jadi namanya Dinar Standar. Sangat itu tahun lalu, ini yang baru. Jadi 21 miliar dolar, naik 1 miliar dolar dari tahun 2017. Ini angka 2018. Apa artinya? Kita ada kementerian di sini udah banyak yang hadir, kesempatan bagi kita. Industri, pelaku fashion, pelaku pameran ataupun teman-teman industri yang terkait dengan tekstil tidak bisa dibiarkan sendiri. Negara harus bercampur. Nah, sekarang sudah ada, kuatkan semua itu. Karena kalau nggak ada, acara-acara seperti MUKES terlalu terus-menerus dan tidak ada message. Kalau kita ingin menjadi pusat fashion muslim terbesar, pasar kita cukup besar. 200 hampir 87-86% dari populasi. Kemudian sumber kita banyak, bahan baku kita, kemudian namanya muslim fashion, ethical fashion, atau modest fashion, atau sustainable fashion. Kita punya desainer-desainer kita canggih-canggih. Jadi pasar kita yang baik middle maupun yang bawah ke atas, kesempatan bagi kita untuk mengutilisasi acara seperti MUKES 2 sebenarnya. Yang pertama adalah mencari dan mengkolaborasi semua, tentu tugas-tugas dari Bapak Ibu dan Kementerian supaya terutama UKM. Kalau industri tekstil sendiri paling 3 juta ya Bu ya, tapi ketika bicara UKM sendiri ada 67 juta. Bayangkan di Indonesia. Saya nggak tahu yang daripada tekstil di Surabaya. Jadi kita bisa memobilisasi itu, ajar pameran seperti ini. Dan kedua adalah meningkatkan pemahaman Bapak Ibu terutama fashion designer, kawan-kawan penulis fashion, sustainable fashion juga main-main. Polyester mungkin tidak akan berkurang 100% sama dengan kita mengurangi plastik 100%. Tapi kita bicara polyester,
bicara kartun, bicara rayon, kita hampir nggak ada. Jadi ini kita harus mengidentifikasi kekuatan apa yang ada di dalam untuk kita bareng-bareng untuk membuat roadmap. Kita bisa membuat Indonesia sebagai pusat fashion muslim. Kalau enggak, ayo pasti bisa. Saya kira itu menjadi challenge kita bersama, ada fashion designer, ada kawan-kawan yang lain, dan jangan lupa blogger-blogger fashion harus ikut berkontribusi, mengkritik, dan membangun. Masa sih kita nggak bisa seperti ini? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Basrianto. Kita berikan tepuk tangan untuk seluruh narasumber kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber kita siang hari ini. Dan ini adalah sesi yang pertama. Dan selanjutnya kami akan mengundang para narasumber kita di sesi yang kedua. Kami mengundang dengan hormat Ibu Eis Saida selaku Ketua Dewan Salat Indonesia terlibat bergabung ke depan. Dan selanjutnya kami juga mengundang Ibu Marisa Felizia selaku Social Media and Planner Event Planner UBS World dapat bergabung ke depan. Ibu Tika Tiffany Mulia selaku Vice President Donkey. Ibu Diah Fani Amalia selaku PR and CSR PT Sharp Electronic Indonesia. Ibu Rima Dwi Permatasari selaku General Manager Card Business Division BNI Syariah dan juga Bapak Anto Agus selaku Head General Fair and Corporate Communication Business untuk dapat maju ke depan dan bergabung. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Dan untuk pertanyaan pertama, mungkin saya akan ke Ibu Ois terlebih dahulu, Ibu. Selamat siang Ibu Ois. Baik, tadi kan kita sudah mendengar dari Mas Ali, Ibu Jepri juga sempat membicarakan mengenai sustainable fashion. Nah, mungkin boleh dijelaskan Ibu kepada rekan-rekan media apa sih sustainable fashion yang kini telah menjadi perhatian dunia? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah saya bahagia sekali ketemu teman-teman lagi. Gila, aduh ini ada semua masih disebut satu-satu kayaknya terlalu banyak para sahabat yang ada di depan saya dan teman baru Pak Basri. Saya senang sekali nih fashion ibu perusahaan besar. Karena dari dulu saya di perindustrian beberapa kali ngajak breakfast meeting, ingat nggak Mas Ali, Mas Taruna, asosiasi pertekstilan semua diundang dan sebagainya, karena kayaknya belum nyambung ya. Mudah-mudahan sekarang Pak Basri punya cita-cita besar yang banyak kan. Sustainable fashion tahun 2013an kalau tidak salah, kami diundang oleh Jakarta Fashion Week untuk memulai green fashion. Waktu itu kami coba gali-gali sustainable fashion, ada green fashion, ada fair trade, ada segala macam yang dari aliran fashion itu menengok ke sisi lain dari fashion. Karena fashion dilihat sebagai satu kegiatan yang melibatkan gerakan ekonomi yang ada sisinya terlalu cepat. Setiap ada perhelatan fashion ingin ganti baju. Dengan munculnya berbagai branding ya, yang keren, yang enak dipakai, nyaman dan sebagainya. Dan ada juga gerakan slow fashion. Karena saya dari industri, ada PR di mana tekstil itu adalah sektor yang sangat-sangat menyerap energi besar. Tekstil dan logam. Sementara itu juga ada beberapa negara yang mudah-mudahan bukan Indonesia di Asia yang sangat-sangat banyak menggunakan tenaga kerja yang rada-rada tidak manusiawi. Saya pakai bahasa sokan, pakai rada-rada ya. Karena apa? Karena kerjanya itu sudah hari bukan 8 jam, bisa 24 jam.
foto-fotonya waktu itu sampai lemes ya, hanya untuk menghasilkan ibaratnya nih sehelai kain. Nah di mana ini? Di mana penggiat fashion berpikir bagaimana caranya untuk rada slow deh. Nah bukan itu saja, tetapi juga kembali ke tanah air kita. Ternyata sejak Republik ini berdiri sampai hampir 75 tahun, maaf ya setelah pensiun saya bicaranya kayak LSM kan ya, jadi bebas saja ya, ini kita ngobrol saja sekali curhatan. Kita ini importnya ampun-ampunan. Tadi Pak Basri bilang, ayo deh mulai sekarang dari mana? Dari tanah dan air kita gitu. Jadi terjemahan dari sustainable itu terlalu panjang. Bisa dari sumber dayanya dari kita deh, supaya sustain, supaya kebagian semua, supaya hijau juga gitu, tidak plastik. Karena ternyata dari botol bekas itu bisa juga jadi kain. Dan kita kan mostly yang salah satu bahan baku kita itu ada dari minyak bumi. Nah sekarang dari onde, begitu. Itu sustainable sangat luas gitu. But above all, sustainable itu adalah bagaimana kita bisa memaintain dengan ramah lingkungan, dengan berkeadilan, dengan melibatkan banyak pihak dalam membangun fashion. Karena fashion ini penting, merupakan ciri peradaban manusia. Kalau kita tidak berfashion, mungkin akan kacau lah dunia ini. Akan pakai baju gaun saja atau pakai baju plain saja, coklat semua, kuning semua. Tapi kita berkreasi, bagaimana caranya kita mengangkat seperti yang saya pakai ini kan ginseng ya. Ginseng itu sudah geographic indication, sudah diangkat sedunia, tidak boleh ada yang angkat. Dan ini mahal sekali dan terpaksa saya beli karena bangga banget. Dan saya dari Dewan Serat Indonesia berbeda dengan APR. Kalau APR saya waktu ke Riau, waktu ke Siak, aduh saya minder masuk gerbangnya, gede banget. Dan itu tidak usah khawatir, pasti kita dapat kain, tidak akan kekurangan. Tapi belum bicara kualitas ya, sejauh mana itu kain bisa rada sustain redam. Nah, saya dari Dewan Serat Indonesia, setelah pensiun terlalu banyak teman-teman yang Bu ayo dong Bu, bikin dong Bu. Jadi saya bawa beberapa, ini kain dari sutra yang ularnya makan daun singkong di Kulon Progo. Ini sutra beneran. Ini serat nenas. Saya bulan lalu ke Subang. Sudah enak juga, tapi sayangnya baru bisa bikin dibikin mesinnya oleh lulusan TPL Perindustrian. Baru lebar 60 cm. Itu persoalan teknologi ya, mari kita rekayasa mesin. Tapi sudah nyaman dipakainya, lembut sekali. Dan ini campuran sutra dengan abaka kalau tidak salah. Dan ini dari rami, ya. Dan ada juga dari kenaf. Itu nyaman-nyaman. Jadi kita nanti ada dua jenis sumber bahan baku. Ada yang mass production, pabrik gede, Pak Basri itu menggawangi bahan baku yang banyak, mungkin ready to wear yang kita bisa bikin Uniqlo-nya lah, bikin Zara-nya, punya kita. Tapi ini yang segmennya tertentu, yang orang ingin sekali proud ya, bangga. Ini bahan baju saya Pak dari Serat Nenas loh, dan mohon maaf harganya pasti agak beda. Jangan tidak adil ya, rakyat kita yang membuatnya demikian rajin, dibersihkan, ditenun dan sebagainya, dan melibatkan ibu-ibu yang ada di pertanian. Terus kita mintanya barangnya murah, sama dengan yang bisa per jam sekian ribu meter atau sekian juta meter. Nah itulah mungkin sekilas tentang sustainable yang mudah-mudahan bisa memberikan warna terhadap fashion Indonesia, bahwa Indonesia ini bukan tukang belanja aja, tapi
we can make it. We are making sustainable fashion. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Sebelum kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Selanjutnya, Muslim Fashion Festival ini berjalan dengan dukungan dari para sponsor. Nah, di depan ini ada perwakilan dari para sponsor. Nah, saya akan bertanya untuk pertanyaannya sama. Sinergi atau kolaborasi seperti apa yang akan ditampilkan di MUFES 2020? Yang pertama kami persilakan kepada Ibu Marisa Venezia dari UBSK. Terima kasih atas pertanyaannya dan juga terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada UBSK. Saya mewakili UBSK di sini. Untuk pertanyaannya, di UBSK ini kan kita sudah memasuki 39 tahun ya. Jadi bagaimana caranya UBSK ini akan terus berlari untuk mengikuti perkembangan zaman dan juga perkembangan fashion yang ada. Nah, saya dengan berjalannya waktu, fashion tentang penyesuaian fashion ini kan pasti mengakomodasi fashion yang disenangi oleh perempuan muslimah. Dan di sini bagaimana caranya UBSK kita membuat perhiasan-perhiasan yang disenangi oleh perempuan muslimah dan juga kita membuat perhiasan itu tidak hanya fashionable tapi juga cocok dipakai oleh perempuan muslimah. Nah, di sini berkolaborasi dengan Muslim Fashion Festival. Harapan kami yaitu kami ingin membuat perhiasan yang selalu cocok di dalam semua aktivitas ya, entah itu party atau itu daily activity, di mana teman-teman di sini bisa bergaya, bisa keren dan juga sekaligus bisa berinvestasi. Karena dengan perhiasan ini teman-teman biasanya kita bisa bergaya sekaligus berinvestasi. Soalnya emas ini kan tidak akan istilahnya tidak akan turun gitu ya, malah dia itu akan naik value-nya seperti itu. Dan di sini harapan kami juga mengikuti Muslim Fashion Festival. Di sini kita bisa saling merangkul ya kan untuk perhiasan dan juga fashion ini akan tetap stay together kayak gitu. Dan juga kita di sini juga mencanangkan selalu confident income, karena dengan emas kita bisa pede, kita juga bisa sekaligus berinvestasi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Tika Nanti Mulia dari Bali, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Jadi ini bukan pertama kali Daud mengikuti MUFES, tapi di tahun ini memang Daud itu membawa sesuatu yang berbeda di MUFES. Pertama kami akan menampilkan khusus di MUFES kami akan menampilkan koleksi terbaru kami, yaitu Brooklyn Hitam Collection. Jadi koleksi ini dari segi warna dan motifnya terinspirasi dari daerah-daerah Brooklyn dan Manhattan tersebut. Nah, kenapa sih kita ngambil tema itu? Karena Doki ini pada dasarnya brand fashion untuk perempuan aktif, dinamis, nah, dan itu sebenarnya terpancar dari kota-kota ini. Dan maksudnya yang kita tidak tahu adalah bahwa di kota-kota tersebut juga sebagai muslimah itu untuk tinggal di sana itu sebenarnya nyaman-nyaman aja gitu. Dan pakaiannya pun ya sesuai gitu dengan apa yang kita persembahkan di koleksi Doki ini. Dan juga di sini kita perkuat lagi dengan mengundang Summer Al-Barka. Jadi selama summer di sini kegiatan-kegiatannya akan mengenakan pakaian dari Doki juga, dan nanti akan ada